Nah, yang kedua, soal MTQ tadi perempuan, tidak ada masalah perempuan baca Quran, yang masalahnya cuma jangan di depan laki-laki. Jurinya perempuan semua, audiennya perempuan semua, boleh. Nah, yang tak boleh itu kalau laki-laki. Walaupun sebagian ulama, Bapak coba lihat di Saudi Arabia atau negara Islam, ada tak perempuan yang di depan laki-laki baca Quran, Pak? Tidak ada. Perempuan boleh MTQ, tapi jurinya perempuan, yang menilainya perempuan, iya, yang nonton perempuan. Harusnya begitu, Pak. Nah, cuman saya tidak tahu ini bisa diubah atau tidak, ya tergantung proses dakwah kita. Mudah-mudahan dakwah ini terus berjalan, pada waktunya diperbaiki perlahan-lahan. Silakan MTQ perempuan sama perempuan, audiennya perempuan. Kalau laki-laki yang baca Quran, boleh perempuan melihat, boleh perempuan mendengar. Kayak saya sekarang, boleh ibu-ibu, tak ada masalah kan? Kan suara laki-laki tidak ada masalah bagi perempuan. Yang masalah itu suara perempuan bagi laki-laki. Kalau suara laki-laki tidak akan ibu pikirkan, tapi kalau suara perempuan kami pikirkan. Iya, itu kenapa imam tuh kalau salah dia tidak boleh ibu subhanallah. Kayak imam, sialah kuasa. Bertambah sasiknya, Pak. Memikirin di belakang tua bantunya kira-kira. Nyo suara kok tak bayang langsung bantunya, Pak. Iya. Itu makanya ibu tak boleh bersuara, karena suara itu bahagian dari aurat, itu begitu kata ulama. Gitu. Maka sebaiknya begitu, Pak. Cuma kan perlahan-lahan kita mengubahnya. Kan dakwah tidak bisa simsalabim jadi langsung, Pak, ya. Tidak bisa. Sama juga khamar, Pak, diharamkan kan 23 tahun proses haramnya, Pak. Ada 4 ayat kurang lebih turun mengaturnya. Tidak langsung haram tuh. Ya, jadi memang ini perlu pentahapan. Apalagi yang terlibat MTQ kan ulama-ulama juga, Pak. Ustadz-ustadz kondang juga tuh. Ya, cuman mungkin karena sudah warisan budaya, ya mungkin mengubahnya nanti perlahan-lahan lah. Kan kalau soal juri, Pak, kan perempuan-perempuan sekarang banyak yang hebat-hebat, Pak. Ilmunya di bidang qiraah. Kenapa banyak perempuan saja jadi juri? Apa harus laki-laki? Seperti kasus di Medan kemarin, Pak. Sampai dipaksa buka cadar kan? Kan ada tuh, Pak, didiskualifikasi kan? Ya di Medan nak. Disuruh buka cadar sama juri. Ambo heran juri itu keman celik bibi orang atau kemandangan banyak baca Quran. Ya kalau seorang mendanga menilai bacaan kan cukupnya baca, Pak. Khawatirnya beko ndak inyo loh. Itu kan soal lain tuh, Pak. Kenapa harus dipaksa sampai didiskualifikasi kalau tidak mau buka cadar? Itu kanlah keterlaluan nama itu, Pak. Jangan sampai begitu pula tuh, Pak. Ambo juriku khawatir ambo kok. Baik sehat tidak juriku. Silakan. Ini menyimpang sedikit. Boleh, Pak. Ada produk yang mendatangkan jadi artinya asal beli itu, makan itu atau minum itu nanti dapat hadiah umrah. Nah sekarang hukumnya bagaimana itu? Karena ada ustaz yang langsung mempromotori itu. Tidak pernah saya menonton dia sebagai ustaz. Jadi dia sakit dan kembali lagi itu. Bagaimana hukumnya? Begini, Pak. Undian itu sebenarnya boleh. Dulu Nabi Zakaria dan orang-orang tokoh-tokoh Yahudi juga melakukan undian, bahkan diabadikan di surat Ali Imran itu ayat yang ke-44 kalau saya tidak salah. Itu Nabi Zakaria ikut undian, Pak. Undian mengasuh Maryam. Ya. Kan Maryam bapaknya mati. Ibunya dah tua. Sementara ibunya bernazar akan ditinggalkan di masjid. Siapa yang mau mengasuh, Pak? Para pendeta Yahudi berlomba-lomba ingin mengasuh Maryam, ingin mendidik Maryam, maka harus diundi. Undiannya semua orang memegang kayu, dihanyutkan di masjid, di sungai Jordan itu, dihanyutkan. Siapa yang kata hanyut kayunya, hanya mengasuh. Satu orang ke bawah hanyutnya, Nabi Zakaria kata hanyutnya. Sulah, itu kan undian, Pak.
Undian tu boleh. Baru dia menjadi judi kalau ada untung rugi bagi peserta. Ada yang menderita untung, ada yang menderita rugi. Itu namanya perjudian. Kumpul piti. Itu undi. Saya dapat duitnya. Itu judi itu. Kenapa? Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang untung, ada yang rugi. Tapi kalau sponsor yang mengadakan, ya tidak apa-apa. Kan tidak ada untung rugi. Yang dapat, alhamdulillah. Yang tidak dapat, tidak rugi dah. Yang diharamkan tu ada nasib-nasiban. Itu makanya ansab namanya. Nasib-nasiban tu yang haram. Ya. Apa? Misalnya harus beli produk kan? Uang yang didapat dari Doorpress itu dari mana? Ya kalau sponsor tidak apa-apa, halal. Tapi kalau peserta yang membayar itu yang judi. Iyalah. Kayak tadi itu Pak, dibeli produk ini. Kalau tidak beli kita tidak ikut undian. Beli dulu baru ikut. Dan ketika membeli kok Pak harago lah nyangkek kok untuk mengambil hadiah. Awak ingin hadiah sebenarnya, dia ingin barang loh Pak. Judi itu. Kan ada orang membeli itu bukan karena butuh barangnya, karena ingin ikut undian supaya masuk nama bekot tak cabut nama awak. Awak dah butuh je barang kau sebenarnya Pak. Itu judi itu Pak. Ya tipis beda Pak. Haram jo apa maksiat jo taat tu. Ibu-ibu kalau kan ada tu kan di sekolah-sekolah segala macam kan bekot bali produk kau tu dimasuk nama awak ke situ. Enak. Pokok diundi. Itu judi itu. Kenapa? Bapak Ibu ketika membali itu niatnya nak domba dak kebutuhan tu. Supaya dapat undian tu mah, dapat hadiah. Dan Bapak Ibu orang kalau awak ikut dengan acara itu Pak, dan barang kau nyangki arago kau Pak. Untuk hadiah. Itu perjudian namanya. Judi tu. Ya Pak. Arisan kan tak ada yang rugi, tak ada yang menang. Arisan tu menentukan saya memilih, saya nak dapat saya. Kecuali sia nak mendapat besok nak dapatnya lain. Dah nak kan cabutnya lain Pak. Sia yang tak apa kini kau yang tak pilih kini kau dan tu habis. Besok bayar baru lain. Kata. Itu sama. Arisan itu umpamanya kan ada kedua arisan, orangnya yang 10, nanti dibayar 11, yang satu ini dapat rai aja dia. Oh, tak boleh Pak. Itu riba namanya itu. Riba. Riba namanya. Ibu-ibu boleh arisan yang begini. Kalau uang arisan itu include di situ uang makan konsumsi, itu riba. Yalah, karena ada untung rugi beko. Kalau misal terima 1 juta kini kau, yang menerima kini besok pas tampaknya biaya makan yang pilih 1 juta tu yo. Ada ibu yang pamurah yang 1 juta kau nyuabin untuk makan ibu. Dah dapat dia apa-apa lah kan. Ada ibu ke sempili. Tanya 1 juta bu, bakwan saja. Yo menunya bakwan saja Pak Ibu. Untungnya kan? Iyalah. Itu tak boleh riba itu. Ya. Tak boleh ada keuntungan. Nah, yang baik arisan itu yang benar, uang arisan dipisah dengan uang konsumsi. Arisan konsumsi itu dipakai untuk konsumsi. Kalau ada ibu yang lebih membuat konsumsi di luar uang konsumsi, sedekahnya itu. Tapi dia tidak dituntut membuat konsumsi melebihi uang konsumsi. Itu boleh. Tapi kalau kayak tadi itu riba namu itu, ambil untung. Ada ibu-ibu kok ala ditampiknya sempili, besok ke tampik orang nyoba boleh cucu tampik orang. Manang banyaknya. Ya kan ada begitu Pak. Ketika ditampiknya menu bakwannya. Baik ke tampik orang nyelo cucunya tampik, boleh mau je nyo. Kan dah manang banyaknya nama itu. Itu riba tu. Begitu Pak. Ya. Ya silakan Pak.
Yang yang tidak boleh itu Pak, ini hadisnya nih. Kanu ini hadis dari Aisyah, kanu iza mata fihim arjul asali banu ala qabri masjidan ulaika syirarul khuluq. Jadi kalau ada orang membangun kuburan, membangun apa di atas kuburan itu masjid, ya, maka itu disebut sejahat-jahat makhluk. Yang tak boleh itu Pak, membangun di atas kuburan itu masjid. Tapi kalau masjidnya kuburannya diratakan dulu, tidak ada lagi, bangunlah di situ. Yang tak boleh itu kuburan tu. Diawetkan kuburan tu, dibuat masjid dalam tu. Ya, dibuat masjid, kuburan ko dalam masjid ko diawetkan. Masa kuburan ko tetap eksis je. Itu karena makam Nabi itu memang tak bisa diganggu Pak. Memang tu, tapi tu ya tidak dalam pengertian seperti, makanya kan dibatas tu Pak. Ini kalau di luar ini Pak, boleh ada kuburan Pak. Ya. Tapi di dalam kok tak boleh ada kuburan Pak. Dibongkar, ratakan. Kalau mau, jadikan di luar masjid, bikin tembok. Jadi Masjid Nabawi itu Pak, sebenarnya dihitung di luar masjid tu, karena dibikin tembok tinggi. Bukan dalam masjid itu namanya itu Pak. Itu boleh. Dulu ada orang-orang Yahudi itu Pak, kalau ada orang saleh mati, nyobek kuburan di kuburan masjid di kuburan tu. Itu makanya Ashabul Kahfi kan rencana mereka juga begitu tu. Ya, bangun masjid di atas kuburan mereka. Tak boleh. Ya. Kalau mau membangun masjid di bekas kuburan boleh. Itu boleh Pak, itu bekas kuburan namanya itu. Yang tak boleh itu membangun masjid di kuburan itu. Kuburannya tetap terlihat ada. Itu haram hukumnya Pak. Itu kata Nabi apa? Membangun pasar di atas kuburan. Kalau diratakan tak masalah Pak. Nah, ini kejadian pernah satu daerah. Di situ ada pejuang matahari, di sana dibuat makam. Tetapi karena perkembangan akhirnya pasar di atasnya. Ya diratakan dulu. Dia ratakan tapi kuburannya tak digali. Enggak apa-apa. Itu Masjid Nabawi itu Pak, itu bekas kuburan dulu tuh. Diratakan. Itu kenapa kuburan dilarang ditembok. Karena kuburan kok kan diratakan. Tak boleh tembok, ratakan saja. Kalau ada keperluan datarkan. Yang tak boleh itu kuburannya tetap terlihat, lalu kita bangun masjid di situ. Tapi kalau ada di batas tembok, itu di luar masjid namanya tuh. Boleh, tidak ada masalah. Gitu Pak. Baik. 2 minit dah Ibu. Syarah Bapak Ibu? Kalau dilanjutkan dah tanggung hadisnya. Nah ini terakhir saja saya bacakan hadisnya. Alah Pak. Yang ikut 32 aja Pak. Sudah Pak. Nah nantilah di pertemuan berikutnya. Apa? Ada 2 larang Pak ya. Waktu buku cek, waktu sahur cek. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.